Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Masyainisa dari Akuntansi Manajerial kelas E yang diampu oleh Ibu Reika Hapti Sugiastuti. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kasus pada PT Sampurna Jaya terkait pengambilan keputusan jangka pendek yang ada hubungannya dengan perhitungan biaya relevan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat dimengerti dengan baik. Selamat menonton! Nah, agar memantapkan pemahaman teman-teman di rumah sekalian, sebelum kita masuk ke dalam case yang akan kita bahas pada siang hari ini, saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa itu biaya relevan. Nah, biaya relevan adalah semua biaya yang terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan. Karena itu, biaya tersebut harus dipertimbangkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, jadi biaya relevan ini merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif lain. Biaya relevan akan mempengaruhi pengambilan keputusan, oleh karena itu biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Nah, jadi pada siang hari ini kita kan akan membahas kasus nih nanti. Nah, pembahasan kasus itu terkait dengan pengambilan keputusan nih, dan pengambilan keputusan itu dihitung dengan biaya relevan. Nah, bicara tentang pengambilan keputusan, saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengambilan keputusan taktis. Nah, jadi pengambilan keputusan taktis merupakan kegiatan untuk menentukan dan mengambil alternatif yang dianggap paling baik di antara alternatif-alternatif yang ada. Keputusan taktis meskipun merupakan keputusan jangka pendek, namun memiliki konsekuensi untuk jangka panjang, karena fokus utama dari pengambilan keputusan taktis ialah mengambil alternatif terbaik yang akan memberikan keunggulan jangka panjang bagi perusahaan dibandingkan pesaing-pesaingnya, khususnya dalam penghematan biaya dan peningkatkan produksi. Nah, jadi pada PT Sampurna yang akan kita bahas nanti kasusnya nih, kita akan mengambil keputusan nih mana yang lebih baik untuk diambil oleh perusahaan, seperti itu. Nah, jadi baik langsung saja kita masuk kepada pembahasan kasus. Nah, jadi kasus yang akan kita bawa pada siang hari ini, yang akan aku bahas pada siang hari ini adalah keputusan untuk memproduksi produk sendiri atau membelinya dari perusahaan lain. Nah, jadi ini nih yang melatar belakangi kenapa perusahaan itu mengkonsiderasi apakah mereka itu harus membeli dari perusahaan lain ataupun mereka tetap memproduksi produknya sendiri. Nah, jadi dalam memenuhi kebutuhan perusahaan akan sebuah barang atau komponen tertentu, perusahaan itu biasanya menggunakan dua inisiasi. Yang pertama, mereka itu dapat memproduksi barang itu sendiri dengan pertimbangan masih terdapat faktor-faktor yang memungkinkan seperti sumber daya manusia ataupun ketenagakerjaan. Dan yang kedua adalah membeli melalui perusahaan lain. Nah, untuk pengambilan keputusan ini, manajemen itu perlu memperhitungkan pengorbanan dan manfaat dari pemilihan alternatif membeli atau membuat sendiri. Nah, biasanya manfaat dari pemilihan alternatif membeli dari luar yaitu besarnya biaya diferensial yang berupa biaya yang terhindarkan jika kegiatan membuat sendiri dihentikan. Serta manfaat dari pemilihan alternatif membuat sendiri adalah besarnya biaya diferensial yang berupa biaya terhindarkan sebagai akibat membeli produksi dari luar. Nah, jadi maksudnya adalah perusahaan itu harus mempertimbangkan nih berapa besar pengorbanan dan berapa besar manfaat. Jika manfaat yang dikeluarkan lebih besar daripada pengorbanan, lebih baik perusahaan memilih alternatif itu. Dan juga sebaliknya, kalau misalnya pengorbanan lebih besar dari manfaat, sebaiknya perusahaan tidak memilih alternatif itu. Baik, langsung saja kita masuk kepada kasus yang akan kita bahas pada siang hari ini. PT Sampurna Jaya bergerak dalam usaha perakitan. Suku cadang A dari produk rakitan yang selama ini diproduksi sendiri dalam pabriknya. Kebutuhan suku cadang tersebut berjumlah 100.000 buah setahun. Biaya produksi suku cadang A disajikan pada gambar di bawah. Perusahaan tersebut menerima tawaran dari perusahaan lain untuk membeli suku cadang A tersebut dengan harga Rp35 per buah. Ditinjau dari biaya, manajemen puncak perusahaan ini perlu mempertimbangkan keputusan untuk membeli suku cadang tersebut atau tetap memproduksi sendiri. Nah, jadi bisa kita highlight dulu nih bahwa PT Sampurna Jaya itu memproduksi 100.000 buah setahun. Dan mereka itu menerima tawaran dari perusahaan lain untuk membeli seharga Rp35 per buah. Nah, dari sini mereka itu harus mengambil keputusan nih, apakah mereka membeli atau tetap memproduksi sendiri. Kalau kita bisa lihat dari biaya produksi,
Jika mereka memproduksi sendiri, mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja variabel, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik tetap bersama, itu kita bisa lihat bahwa total dari biaya produksi yaitu sebesar Rp27 per unit atau 2.700.000 untuk 100.000 buah. Nah, di sini kita bisa analisis menggunakan biaya diferensial untuk melihat apakah sebaiknya mereka itu membeli atau mereka tetap memproduksi sendiri. Nah, dari kasus tersebut dapat kita analisis nih menggunakan perhitungan biaya diferensial untuk memilih nih yang mana lebih baik antara membeli ataupun tetap memproduksi sendiri. Nah, dari perhitungan biaya diferensial ini dari totalnya bisa kita lihat jika PT Sampurna Jaya memproduksi, totalnya itu adalah 2.700.000. Sedangkan apabila mereka membeli dari perusahaan lain, total biaya diferensialnya sebesar 3.500.000, yang mana karena mereka menawarkan sebesar Rp35 per unit untuk 100.000 unit. Nah, dari sini terdapat selisih nih sebesar 1.200.000, yang mana ini merupakan pengorbanan yang harus dilakukan, yang harus dikeluarkan oleh PT Sampurna Jaya apabila mereka memilih opsi membeli. Nah, dari sini aja kita udah bisa tahu bahwa opsi untuk tetap memproduksi sendiri tetap lebih menguntungkan dibandingkan opsi untuk membeli karena terdapat selisih 1.200.000. Nah, jadi kesimpulannya dari perhitungan tersebut terlihat jelas nih bahwa alternatif tetap memproduksi sendiri lebih menguntungkan karena jika membeli dari luar, pengorbanan yang dikeluarkan adalah sebesar 3.500.000 per tahun. Sedangkan taksiran biaya produksi jika suku cadang tersebut tetap diproduksi sendiri hanya sebesar 2.700.000. Jadi tetap lebih menguntungkan apabila PT Sampurna Jaya itu memproduksi produknya sendiri. Nah, setelah selesai pada pembahasan kasus, saya juga akan menjelaskan nih kesimpulan terkait keterkaitan kasus dengan topik pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi, pada kasus PT Sampurna Jaya sebelumnya, perusahaan itu dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu untuk membeli atau menjual. Perusahaan ini harus memilih opsi mana yang lebih menguntungkan dengan menggunakan perhitungan biaya relevan pada analisis tersebut. Nah, dengan perhitungan biaya relevan tadi, kita dapat ketahui nih bahwa opsi untuk tetap memproduksi lebih menguntungkan dibandingkan untuk membeli dari perusahaan lain. Nah, hal ini menunjukkan nih bahwa perhitungan biaya relevan dalam implikasinya untuk mengambil keputusan sangat memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan. Jadi perusahaan bisa tahu nih opsi mana yang lebih menguntungkan, apakah itu membeli ataupun memproduksi sendiri. Nah, jadi teman-teman di rumah sekarang juga udah pada bisa tahu nih, jika manfaat lebih besar dari pengorbanan yang dikeluarkan, maka pilihan itu yang sebaiknya diambil. Mungkin sekian dari saya terkait pembahasan tentang keputusan jangka pendek dan biaya relevan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.